Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang stakeholder relation model dan membangun dialog. Kami beranggotakan Febrianti Musyafa, dan Muhammad Tarik, dan saya sendiri Kalis Khalid Presiden. Pada materi hari ini terdapat 3 poin, yaitu penjelasan mengenai stakeholder relations, yang kedua ada stakeholder relations model, yang terakhir ada membangun dialog. Stakeholder relations menurut Freeman yaitu kelompok masyarakat atau individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Penjelasan lain yaitu individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian pada isu tertentu. Next. Lalu apa itu stakeholder relation management model? Yaitu adalah cara memahami organisasi sebagai kumpulan pemangku kepentingan yang memiliki kebutuhan dan prioritasnya sendiri. Selanjutnya ada stakeholder relation model management. Stakeholder relation model itu dibagi 3. Yang pertama itu ada risk maturity model atau RMM. Yang kedua itu ada capability maturity model integration atau CMMI. Yang ketiga itu ada organizational project management maturity model atau OPM3. Yang pertama itu ada risk maturity model atau RMM. Ad hoc tidak menyadari perlunya manajemen risiko, bertindak reaktif jika terjadi kejadian yang telah diprediksi. Inisial menyadari potensi manfaat pengeluaran risiko, belum menerapkan proses manajemen risiko secara efektif. Repeatable itu proses yang konsisten untuk mengolah risiko, manfaatnya dipahami secara universal. Manage-nya itu menunjukkan budaya studi risiko dan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko dan peluang. Selanjutnya ada Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Initial level 1, pekerjaan dilakukan dengan cara reaktif. Tidak ada penggunaan konsisten atas rangkaian proses atau praktik yang disepakati. Manage level 2-nya itu, proses dan praktik dapat digunakan dalam aktivitas secara terpisah dalam suatu organisasi. Atau pemilihan proses dan praktik. Di finance level 3-nya itu, proses dan praktik dikembangkan oleh organisasi. Penggunaan dari rangkaian proses dan praktik umum ini tersebar luas. Quantitatively managed level 4, organisasi mengukur penggunaan dan manfaat yang diperoleh dari proses dan praktik. Yang terakhir itu adalah optimizing level 5, fokus pada perbaikan berkelanjutan dalam penggunaan proses dalam praktik ini. Selanjutnya itu ada Organizational Management Maturity Model atau OPM3. Melakukan proyek yang tepat untuk memastikan bahwa proyek dan aktivitas organisasi lainnya didanai dan diberi sumber daya sesuai dengan kapasitasnya untuk melaksanakan beberapa aspek strategi bisnis organisasi. Menurut panduan PMBOK atau Project Management Institute pada tahun 2008, melakukan proyek yang dipilih dengan benar mengikuti serangkaian proses dan praktik sebagaimana didefinisikan dalam standar manajemen proyek PMI. Lanjutan dari OPM3 itu menerapkan proses dan praktik standar secara konsisten dan di seluruh organisasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, membangun dialog. Next. Untuk membangun dialog antar stakeholder dibutuhkan beberapa cara. Di sini kita bisa menggunakan 5 cara untuk membangun dialog. Nah, untuk membangun sendiri atau building disajikan untuk menjalin dan menjaga hubungan secara berkelanjutan, tidak menggunakan sifat-sifat yang merujuk pada dominasi hubungan, membangun kesetaraan kedudukan, dan menggunakan prinsip outside in dalam stakeholder relation. Cara yang bisa digunakan untuk membangun dialog antar stakeholder ada 5 cara, bisa dengan face-to-face dialog atau pertemuan secara langsung dan secara rutin. Nah, hal ini bisa digunakan untuk mempererat hubungan antara stakeholder. Misalnya kayak mengadakan coffee break antara stakeholder atau mungkin gathering.
Nah, selanjutnya setelah kita bertemu secara rutin dan tatap muka, kita bisa membangun kepercayaan dengan trust building. Di sini, ini adalah kunci terpenting dari hubungan antar stakeholder. Setelah membangun kepercayaan dari menjalin komunikasi dan face to face dialog, kita juga bisa masuk ke tahap ketiga yaitu komitmen to proses, di mana di sini, antar stakeholder menyatakan komitmennya, bisa dengan misalnya karyawan dengan perusahaannya. Di sana terjadi komunikasi dan proses bahwa adanya kontrak antara perusahaan dengan karyawannya. Lalu yang keempat ada share understanding, di mana di sini kita harus memiliki kesepemahaman yang sama bahwa, organisasi atau suatu perusahaan yang yang kita jalani adalah milik dan tanggung jawab bersama. Kalau udah kebangun rasa kepercayaan dan kesepahaman ini, maka akan lebih mudah untuk menjaga dan menjalin hubungan. Di tahap yang terakhir ada intermediate outcome, di mana di sini adalah hasil sementara dari, kolaborasi antar stakeholder. Kalau menurut Badak dalam Sudarmo 2015, dia mendefinisikan kolaborasi itu sebagai bentuk aktivitas antara dua instansi atau lebih untuk meningkatkan value. Jadi contohnya misalnya kayak tadi dalam perusahaan stakeholder-nya salah satunya adalah karyawannya atau stafnya, di mana bisa untuk menjaga dan menjalin hubungan atau membangun dialognya bisa dengan kita misalnya akan mendelegasikan si staf ini ke suatu acara mengatasnamakan perusahaan. Maka di situ komitmen untuk proses yang terjadi adalah kita bisa menjanjikan ke si karyawannya ini tentang kesejahteraannya dia. Misalnya kayak bisa promosi atau kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Next, ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.